sholat? Sudah makan siang? Alhamdulillah. Jadi sudah siap ya untuk belajar di selanjutnya? Oke. Untuk hari ini ya, jam ini kita akan belajar tentang mapel KKA. Mapel KKA itu mapel baru ya, di mana mapel ini adalah mungkin untuk jurusan perangkat lunak tidak kaget ya, karena apa? Keseharian dalam praktikumnya kita itu sudah menggunakan algoritma untuk pembuatan aplikasi. Nah, KKA ini nanti fokusnya itu adalah mengolah algoritma logika pemikiran kita. Nah, karena apa? Karena ini mapel yang baru, tentunya ini sesuatu yang baru juga buat kita semuanya, gitu ya. Tapi soal kalau kita dari jurusan RPL sudah tidak kaget, karena apa? Ketemunya juga sama, bahasa program. Nah, bahasa program itu apa ya? Kita belajar bahasa C, PHP, Python. Nah, untuk KKA ini lebih banyak menggunakan Python karena dari dinas ya itu untuk bahasa program itu menggunakan Python yang lebih mudah dan dalam penanganan masalahnya juga mudah dan terlalu rumit gitu. Dan untuk orang awam yang bukan bidang IT juga tidak terlalu sulit untuk materi Python ini. Tapi sebelumnya ini saya absensi terlebih dahulu ya untuk kehadirannya Ahmad Dista ya. Ahmad Nur Atikov, Al-Malika, Gini, Eka, Sakit, Erik, Jin, Ervander, Fatihatul Ma'arifah, Eka, Sakit, ya. Faris, ya. Marisla, ya. Muhammad Misbauda, jadi ya. Muhammad Afif, Sakit, Muhammad Fahrizal Anwar, ya. Muhammad Farhan Agustian, ya. Kemudian Muhammad Fatih, Jim, oke, coba Muhammad Kamal, Muhammad Hussein Ali, Muhammad Nabil Firdaus, Muhammad Raihan, Muhammad Mus, Nadia Azhar, Nathan, Restu, Rizky, Satrio, Siti Nur Aisyah, Siti Rupiah sama izin, Rafi juga, oke, Nur Laila, Jin, oke, ini siapa kepala ya? Oke, kita lanjut ya untuk materi PKK, materi KKA ya. Tadi sedikit pembahasan pertama itu KKA ini tujuan utama KKA. Apa KKA ini adalah kita ini sekarang sudah eranya itu era sistem informasi kan. Apalagi sekarang sudah eranya AI. Mungkin kita sudah kenal ChatGPT, ini apa lagi. Ada Canva sudah ada yang AI ya. Canva, ya tentunya itu bisa menjadikan alat bantu kita ya. Saya mau tanya dulu, AI itu kecerdasan buatan kan? Ya. Kira-kira itu apakah bisa menggantikan pikiran manusia?
bisa menggantikan pekerjaan manusia? Bisa. Bisa. Siap kalian untuk diganti sama AI? Nah, yang harus kita lakukan apa? Kalau kita tidak mau diganti sama AI, kita harus minta dari AI. Yang makanya kenapa ada materi KA AI ini supaya apa? Kita memanfaatkan AI KA bahasa di algoritma supaya apa? Kita wawasan kita lebih banyak dan kita juga menggunakan AI itu bukan untuk hanya mencuri jawaban, ya, sama tes, ya, curi jawaban terus masuk keluar semuanya kan, ya, itu kan tidak cuma itu, tapi juga bisa digunakan untuk sesuatu yang inovatif. Contohnya apa? Sekarang yang AI di Facebook dan yang lain itu apa? Pembuatan konten kreator ya. Konten kreator itu sekarang sudah menggunakan AI. Jadi apa? Membantu kita sekali. Jadi apa? Kalau kita nanti ya, karena kita jurusan RPL, tentunya kita juga harus paham tentang AI dan penggunaannya dan bagaimana memaksimalkan AI itu untuk membantu kita dalam pekerjaan. Kalau kita tidak bisa mengimbangi AI atau masalah, kita kita itu yang akan diselip oleh AI karena AI perkembangan dan beberapa perusahaan itu sudah menggunakan AI. Contohnya marketing, digital marketing, ya itu sudah menggunakan AI. Pelaporan pesan, ya pesan secara otomatis masuk ke dalam email seorang itu juga menggunakan AI juga. Jadi apa? Nggak perlu lagi orang untuk kirim-kirim manual, tidak perlu. Ya tentunya apa? Itu juga nanti satu yang tidak bisa memposisikan dirinya dengan kemajuan AI akan tertinggalkan. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan AI itu bisa menjadi sesuatu yang inovasi. Nah makanya ini kita materi AI tujuan utamanya adalah selain itu apa? Kita itu Indonesia pengguna AI yang paling besar, ya. Ada juga yang sangat mengandalkan AI dalam pekerjaan statistik AI, statistik AI. Akhirnya apa? Otak seseorang akan bekerja enggak? Ya sing pinter malah sopo. Padahal AI itu buatan manusia dan AI itu adalah robot. Dan ChatGPT Gemini itu bisa salah dalam menafsirkan sesuatu, ya tergantung informasi yang dia dapatkan, ya belum tentu sama jawaban soal tersebut sama dengan jawaban yang asli, enggak mesti tergantung AI-nya. Contohnya Meta sama ChatGPT itu algoritmanya itu bagus mana? Meta sama IA sama ChatGPT kan? Karena apa? Penggunanya banyak yang ChatGPT. Meta jarang. Kalau yang sekarang terbaru itu apa? Cici sama ChatGPT enak mana? Katanya free. Cici itu ya. Itu nanti kita juga harus pelajari itu. Tapi untuk melangkah ke situ kita juga harus tahu bagaimana mesin itu dibuat. Ya, mesin itu dibuat itu menggunakan algoritma. Ya, saya mau tanya dulu, akhirnya yang tahu algoritma itu apa? Akhirnya tahu algoritma? Apakah kita seharian itu menggunakan algoritma? Tahu algoritma enggak? Algoritma itu seperti ini. Contohnya, sampai memasak, ya, memasak. Algoritma itu kan seperti orang yang memasak. Contohnya ya, memasak itu diibaratkan sebagai kode program. Ya, secara algoritma itu adalah bagaimana kita cara memasaknya. Contohnya, saya tak suruh memasak sego goreng. Ya, antara satu orang ke orang yang lain mungkin mempunyai resep yang berbeda, benar ya? Tapi intinya itu apa? Nasi goreng. Ada yang
algoritmanya. Ini nasinya tumpuk di sini baru dikasih minyak goreng. Ono sing minyak goreng sih baru nasi. Ono sing kecap sih baru kasih apa ya? Minyak goreng warna-warna. Ono sing dikasih terasi supaya rasanya enak. Dikasih ikan teri kecil-kecil supaya rasanya segar. Nah, itu kan namanya itu kan logika. Orang kan beda-beda. Lah, itu yang dimaksud dengan algoritma. Contohnya lagi apa? Ini yang masuk logika akal paling tidak itu seperti ini. Kalau kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita kenyang, apa harus kita lakukan? Setelah kamu kan makan, ya. Setelah kamu merasa kenyang, terus apa? Cuci piring. Selesai kan? Apakah tetap dijorget terus? Enggak. Kenapa enggak dijorget terus? Kenyang. Kalau kenyang akibatnya apa? Mumpung, utang, gitu kan? Nah, itu juga sudah masuk pemikiran kita. Oh, aku selesai dari ini saya itu makannya sekian dari sekian, jangan terlalu banyak. Nah, itu namanya algoritma. Termasuk keseharian kita, ya, kayak tadi ya, cara masak nasi goreng, seperti itu. Termasuk apa? Kita keseharian kita dari bangun tidur, setelah itu apa? Coba, saya tanya dulu ya. Terus setelah bangun tidur, subuh kamu apa? Sholat subuh. Setelah itu mandi. Terus persiapan sekolah, terus berangkat. Kenapa nggak dibalik setelah bangun tidur langsung berangkat sekolah? Ya itu namanya logika, bener ya? Itu namanya logika. Mau tidak sholat setelah kamu bangun tidur, jujur langsung makan ke sekolah? Nggak mungkin kan? Ya, tentunya kan ada hal-hal yang harus kamu lakukan dulu. Jadi apa? Yo, aku tak sholat sih, orang Islam kok, gitu kan? Setelah itu apa? Baru mandi, kemudian makan. Setelah itu persiapan berangkat sekolah. Sampai sekolah terus apa? Sampai sekolah nanti jajan, ya cuma jajan, mungkin ya pelajaran. Setelah itu apa? Pulang harus ngaji, harus layangan. Ya. Itu namanya pemikiran dari algoritma. Ya. Contohnya lagi apa? Contohnya seperti ini. Saya suruh pergi ke Java Mall untuk membeli flash disk, ya. Tentunya nanti dari beberapa siswa akan bertanya dan akan melakukan perjalanan itu dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, contohnya ya, si A dia akan naik sepeda motor, si B dia naik angkot, si C wah dia pengen rodok nyantai dan rodok sampai perjalanan, menikmati perjalanan. Saya tak teroleh dulu, kan Semarang sana, kenapa teroleh? Saya mau ke stasiun Pak. Nah, mau naik kereta Pak. Ada yang naik. Saatnya jam ke-10 dimulai. Ya. Kemudian ada yang naik Grab. Dan itu kan saya algoritma orang tersebut. Nanti seperti itu kan? Nah, kalau seperti itu. Oke. Di sini ya, kita pembahasan utama di materi KKN ini adalah bahasa coding. Ya, bahasa coding ini bahasa yang kita sudah tidak awal lagi karena kita jurusan RPL. Bergelut kita, keseharian kita pasti dengan nama bahasanya itu adalah bahasa coding. Ya.
ya. Coding itu adalah apa? Coding itu adalah proses menulis instruksi, ya. Proses menulis instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Contoh bahasa pemrograman, ya, bisa PHP, kemudian bisa Python, JavaScript, bahasa C, ya, itu bisa menggunakan itu. Itu adalah bahasa coding. Kemudian algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah serangkaian langkah, ya, logis, ya, atau masuk akal, langkah-langkah yang masuk akal, ya, dan terstruktur, urut rapi untuk menyelesaikan suatu menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri algoritma yang pertama adalah jelas, kemudian urut, ada output yang diharapkan, jadi ada tujuan yang diharapkan. Contohnya tadi ya, sama tak suruh masak nasi goreng, anggap saja memasak itu adalah kode atau coding, ya. Memasak itu adalah coding. Sedangkan cara memasaknya itu, kamu memasukkan nasi, kemudian minyak, kemudian memasukkan apa itu namanya, memasukkan sambal dan yang lain, itu saya anggap sebagai algoritmanya. Lah terus outputnya itu apa? Outputnya itu keluarannya itu apa? Yo nasi goreng. Kemudian ya, yang berikutnya itu adalah menggunakan flowchart, ya. Flowchart itu adalah representasi visual dari langkah-langkah dalam algoritma menggunakan simbol dan panah fungsi. Jadi kalau flowchart itu menggambarkan algoritma kita, ya. Jadi kita nanti dari ini kita akan mencoba membuat algoritma menggunakan urutan, menggunakan flowchart, gitu ya. Flowchart. Jadi kita belum menggunakan komputer, kita belum coding, tapi kita belajar dulu algoritmanya itu seperti apa, gitu ya. Oke, untuk simbol, ya, untuk simbol, ya, ini simbol. Untuk simbol yang pertama itu adalah mulai, ya, itu simbol seperti itu ya, oval itu ya, oval. Kemudian proses kegiatan, ya, mewakili langkah atau operasi yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan. Itu maksudnya apa? Contohnya memasukkan minyak goreng, memasukkan nasi. Nah, itu maksudnya di proses kegiatan. Kemudian ada input atau output, ya. Input itu adalah masukan. Oh, maaf. Kalau input itu kayaknya seperti memasukkan minyak, memasukkan nasi. Tetapi kalau proses itu mewakili dari proses input tersebut. Contohnya memasak nasi goreng. Kemudian percabangan, tandanya seperti ini ya. Itu keputusan benar atau tidak, salah apa benar. Itu adalah percabangan. Kemudian arah. Contohnya ini. Ya, ini contoh flowchart. Kemudian ini gampang. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang pertama itu adalah ini contohnya flowchart untuk perpustakaan, ya. Tandanya yang seperti ini ya. Yang pertama itu adalah start. Start itu apa? Mulai. Yang mulai pertama itu di sini, ya. Diawali dengan ada seperti ini. Mulai. Ya. Kemudian apa? Ke bawah.
input data anggota dan buku. Di sini adalah menginput anggota dan buku. Dan buku. Kemudian percabangan, ya. Ya. Jadi ini selesai ya. Yang pertama seperti ini, masuknya itu seperti ini, saya gambarkan ya. Yang pertama itu siswa, ini adalah flowchart perpustakaan. Ya. Ini adalah contoh ya dari algoritma untuk peminjaman buku dan pendaftaran anggota. Contohnya seperti ini. Mulai di sini pertama itu adalah bagian tata usaha itu menginput anggota perpustakaan dan buku perpustakaan, gitu kan? Di sini bagian admin dia itu mencari buku perpustakaan. Kemudian di sini anggota terdaftar atau tidak ya. Kalau terdaftar, berarti dia akan mendapatkan cetak nota atau transaksi peminjaman buku akan dieksekusi oleh petugas perpustakaan. Tetapi kalau tidak terdaftar, maka buku tidak tersedia. Itu selesai atau nggak boleh melakukan peminjaman. Itu, ya. Ini berkaitan dengan perpustakaan, ya. Oke. Kira-kira maksud ya? Ya. Yang pertama itu adalah soal ya. Saya. Soal ini saya, ya. Saya anggota perpustakaan, ya. Kemudian saya pergi ke perpustakaan. Di sini yang melakukan pencarian data itu adalah bagian perpustakaan, pegawai perpustakaan. Jadi apa? Saya memberikan kartu perpustakaan saya, kemudian dicari melalui nomor kartu tersebut. Ya. Kemudian apa? Ketika data saya sudah terbit atau statusnya itu anggota perpustakaan, maka saya bisa melakukan transaksi atau cetak transaksi buku yang akan saya pinjam. Ya. Setelah itu apa? Saya akan mendapatkan nota peminjaman dan pengembalian tanggal berapa. Setelah itu selesai. Tetapi kalau di sini kok
terdaftar, maka apa? Bisa di sini buku tidak ada atau tidak diizinkan untuk pinjam buku. Selesai. Ya. Tidak diizinkan apa itu namanya? Meminjam buku. Tulis seperti ini. Ya. Tidak diizinkan pinjam buku. Itu ya. Tidak diizinkan pinjam buku, otomatis harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah itu gambarannya seperti itu. Contohnya lagi, waktu saya dulu mau mendaftar ke sekolah negeri, ya, itu ada alurnya kan? Alurnya kan? Nah, ada alurnya itu. Dan alur tersebut itu juga sama. Alur untuk algoritma logika cara melakukan pendaftaran. Logika cara mendaftar sekolah negeri. Urutannya ini. Tentunya sama kan nggak pasti. Oh, berarti saya harus mengumpulkan akte, harus mengumpulkan ini. Kemudian saya harus daftar dulu. Kemudian setelah itu apa? Saya harus ke sekolah dulu, ke sekolahnya untuk melakukan verifikasi. Setelah dapat verifikasi itu apa? Kemudian tunggu. Nah, pengumuman. Setelah pengumuman apa? Ya kalau nilai saya bagus ya saya keterima. Tapi kalau nilai saya jelek ya berarti tidak diterima. Oke. Itu masuk dari pembuatan proyek. Sampai sini paham nggak? Oke. Contoh lagi. Di sini contohnya. Oke, di sini. Sama tahu bilangan modulus deh. Modulus itu adalah bilangan genap ganjil itu loh. Ya, contohnya bilangan yang dibagi dua hasilnya ganjil atau genap. Ya, ingat ya pelajarannya. Contohnya 10 modulus 2. Nah, itu ganjil atau genap? 10 modulus 2 itu ganjil atau genap? Oh, ganjil. Kan 10 sih 2 karena turunan ini sih. Nah, berarti ya kalau 5 modulus 2 berarti ganjil karena sisa 1 itu kan hasil sisanya itu loh. Ya. Contohnya ini mulai ya. Pertama di sini input bilangan. Ya. Input bilangan. Input bilangan. Dan di sini langsung percabangan. Ya. Langsung percabangan. Ya. Bilangan modulus 2. Bilangan modulus 2. Ya di sini nanti kan ada bisa di sini. Di sini kan nanti bisa ganjil, ya. Ya. Nah, kemudian ganjil. Kan? Modulus 2 sama dengan baru. Ya, baru di sini nanti
42. Input bilangan 4. Di sini logikanya adalah 42. Maka dia itu tidak atau kecil. Genap. Nah, kenapa genap? Karena habis. Tuh ya. Oke, contohnya lagi soalnya ya. 7 42 berarti berapa? Ganjil. Oke, paham? Itu adalah cara apa itu namanya? Belajar algoritma tetapi menggunakan bantuan dari simbol flowchart. Ya, simbol flowchart seperti ini biasanya digunakan oleh seorang mahasiswa informatika itu ya, biasanya untuk membuat sebuah skripsi dan yang lain itu menggunakan ini untuk menjelaskan alur kerja programnya. Contohnya gawe aplikasi kasir, pertama ada apa itu namanya gawe, kemudian pertama itu ada klien ya, kemudian ada petugas admin, kemudian ada manajer ya. Nanti tugas dari klien itu apa, kemudian manajer itu apa, pegawai itu apa, ya manajer nanti bisa melakukan laporan, melihat laporan, ya. Itu dibuat dalam bentuk simbol seperti ini, ya itu bisa digunakan seperti ini. Oke, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Kira-kira sulit atau tidak? Ya, sebenarnya nggak terlalu sulit, ya. Kalau kita memahami alur dari logika tersebut, ya. Yang paling penting kenapa? Ya ini kenapa? Pentingnya kita mempelajari logika ini di era gempuran dari AI. Salah satunya apa? Supaya kita itu terlatih, ya, dan memahami bagaimana proses AI itu bekerja. AI itu bekerja, melatih kita codingan kita. Ya. Jadi AI itu bekerja itu melalui bahasa algoritma. Mau Gemini, ChatGPT itu mempunyai algoritma yang berbeda-beda. Ya. Kalau sekarang pengguna apa? Kalau sekarang pengguna apa? ChatGPT untuk membantu, itu kan? Seperti itu. Ya, sama ada mungkin yang menggunakan yang lain ya. Kayaknya aku ini. Oke, coba berdiri semuanya dulu. Nah, biar nggak ngantuk, ya. Berdiri semuanya dulu. Kita senam sebentar, ya. Pergerakan badan kita supaya tidak ngantuk. Bangunkan dulu, ya. Karena waktunya siang, ya. Biasa jam 2 siang. Wayahe, enak ya. Wes sudah makan siang, kenyang. Wah, ngantuk. Habis sholat susah. Habis lelah sih, itu kan rasanya enak ya. Sekarang coba ya. Kita senam, ya. Tapi kita menggunakan nyanyian. Oke ya, nyanyian dulu. Ya. Sampai pernah mendengar atau masih hafal pada hari Minggu ayat terkotak firman istimewa buka duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, taktik taktik suara selalu ya. Hafal kan ya? Masih hafal. Hafal tak balik paut Mali Pak, kata Mali dong. Ya. Oke, sekarang menggunakan gerak ya. Ya. Pada hari Minggu ayat terkotak firman istimewa
Nah, sekarang satu lagi. Tadi pemanasan. Sekarang ya. Sekarang coba tangan kanan kamu seperti ini. Ya, tangan kananmu seperti ini, ya. Orang mau merekam sebuah sesuatu, ya. Wow, ini kan, ya. Yang sini apa? Sebelah sini. Nah, jari kamu seperti ini. Nah, ini. Posisikan, ya. Posisikan. Yang kanan gini siap seperti ini. Ya. Oh, ya. Untuk ini sih, untuk biar orang tua panjang. Intinya gini. Ya ini, yang ini seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Ya, semuanya. Ya. Jadi instruksinya ya, nanti ya kalau saya bilang apel, ya. Kalau saya bilang apel, segera tangkap tangan milik teman kamu. Ini jadinya. Mas, siapa cepat dia dapat. Oke, kita mulai ya. Ya, kita akan belajar sejarah. Kita akan belajar satu hal depan. Oke, saya tak bercerita. Ya. Oke. Pada hari Senin kemarin, ya. Pada hari Senin kemarin, ya. Saya dengan keluarga saya jalan-jalan di Pekalongan. Ya, Pak, Pekalongan itu indah sekali. Ya. Di Pekalongan itu saya di tempat kakak saudara saya di sana. Nah, saya berangkat pagi, pulang sore. Ya. Setelah sore, saya pengen pulang ke Kendal. Ya. Ternyata saya lupa ketika sampai ke Batang, ya, saya belum beli oleh-oleh untuk orang yang di rumah. Ya. Terus saya jalan naik sepeda motor, ya. Kemudian saya lihat ada warung sebanyak tiga warung itu menjual buah-buahan. Wow, di sana itu buahnya banyak sekali. Ada buah rambutan, ya. Ada buah anggur. Ada buah alpukat. Ada buah apel. Ada yang menang. Wah, kalau menang berarti dia tidak konsentrasi. Oke, silakan. Itu konsentrasi. Nah, sampai kamu berarti sama tidak konsentrasi, gitu ya. Oke, supaya tidak ngantuk saja. Oke, berikutnya, ya. Di sini masih ada beberapa. Contohnya ini, ya. Contohnya ini ada contoh lagi ya. Kita ke contoh-contoh untuk penggunaan flowchart. Contohnya ini adalah simbol flowchart menggambarkan apa itu namanya aktivitas, ya. Aktivitas, ya. Menggambarkan aktivitas kita dari bangun itu sampai tidur lagi, ya. Ini tapi contoh sederhana saja. Yang pertama apa? Mulai dari bangun tidur. Nah, bangun tidur itu apa yang kita harus lakukan di situ? Contohnya di situ harus pergi ke sekolah atau tidak. Ya. Jadi kalau kita pagi hari yang kita pikirkan itu apa? Hari, ya. Jadi pertama, sekarang hari apa sih? Senin. Berarti apa? Waktunya berangkat sekolah. Gitu ya. Kemudian kalau 3 hari Senin sampai hari Sabtu, hari Jumat karena Sabtu kita libur, berarti hari Sabtu libur. Berarti apa? Berangkat sekolah atau tidak? Jadi tidak, ya. Tidak memakai seragam. Kalau hari Senin sampai hari Jumat, berarti kamu memakai seragam.
Kalau tidak dari Senin sampai Jumat, berarti kamu tidak pakai seragam. Berarti apa? Selesai. Bisa kembali mungkin tidur lagi ataupun yang lain. Itu adalah aktivitas, ya. Dan perhatikan simbol-simbolnya seperti itu ya. Simbol yang oval itu fungsinya untuk apa? Yang bentuknya ini, ya. Itu fungsinya untuk apa? Empat, gitu kan? Dan ginjal, yaitu fungsinya untuk apa? Ya. Nih, contohnya ya ini ya, mulai ini adalah ilustrasi menggambarkan simbol proses yang merupakan langkah-langkah konkret. Ini langkah-langkah dalam alur kerja dalam bagaimana membuat secangkir kopi, ya. Yang pertama mulai yang pertama itu apa keterangannya? Yang pertama itu adalah buka kemasan kopi. Dan setelah kamu buka kemasan kopi, selanjutnya apa? Tuangkan kopinya itu kan? Tuangkan kopi ke dalam cangkir, gitu kan? Kemudian tuangkan apa lagi? Gula ke dalam cangkir. Ya. Setelah itu apa? Panaskan air hingga mendidih. Kemudian tuangkan air panas ke dalam cangkir. Kemudian proses selanjutnya adalah aduk kopi dan gula. Setelah itu apa? Selesai. Selesai itu berarti apa? Selesai itu berarti penuangan kopinya. Ya. Menuangkan kopi ke dalam atau mensajikan kopi. Itu adalah urutan pembuatan kopi. Oke. Sampai sini paham? Oke. Kalau paham, tak kasih tugas satu-satu ya. Nanti kamu membuat sama hal seperti ini, ya. Langkah seperti ini, tapi temanya berbeda. Gitu ya. Ini tak kasih dulu kertas putih. Nanti kamu kasih nama, ya. Kasih nama, kasih kelas, maupun KKH. Gitu ya. Kita kasih instruksinya. Oke, tugasnya itu kan itu langkah untuk membuat kopi ya. Kemudian tadi juga ada langkah bangun tidur aktivitas itu kan. Ya. Sekarang ya, saya coba ya. Itu kan ada nama. Ya, berarti kan kerjakan sendiri kan. Ya, silakan saya buatkan alur flowchart. Alur flowchart cara memasak mie instan. Cara memasak mie instan. Coba jangan contek-contekan menurut logika kamu sendiri. Untuk simbol bisa mengarah seperti itu, ya. Bisa menyesuaikan kayak seperti itu nggak apa-apa. Jadi silakan coba saya buatkan alur ya untuk cara memasak mie instan. Oke, kasih nama, kelas, maupun kakak. Oke, itu saja. Silakan bisa dibaca.
KKA UI. Oke, instruksinya silakan. Ini contohnya ya, bentar ya. Ini contoh langkah untuk membuat sebuah memasak kopi atau menghidangkan kopi ya. Kamu membuat kopi itu langkah-langkahnya kan sama seperti itu kan. Pertama apa? Buka kemasan kopi ya, saset itu ya. Buka kemasannya dulu. Setelah itu apa? Taruh di dalam apa itu? Cangkir. Setelah itu apa? Tuangkan gula di dalam cangkir tersebut. Kemudian buat panaskan air mendidih. Setelah itu apa? Saatnya jam ke-11 dimulai. Air panas dalam cangkir tersebut. It's time to begin the 11 lesson. Aduk kopi. Setelah itu siap untuk disajikan atau siap untuk diminum. Dan tugas kalian itu membuat langkah sama seperti ini, tetapi bagaimana cara memasak, kasusnya bagaimana cara memasak mie instan. Buat sama seperti itu. Makanya jangan nyontek, sesuai dengan logika kamu. Karena apa? Tidak ada yang salah. Oke. Tidak ada yang salah. Langkahnya kan beda-beda. Orang programmer itu kalau membuat algoritma kadang berbeda-beda. Nah itu silakan itu. Ya, dikasih kotak seperti itu, simbol seperti itu. Dikasih simbol seperti itu. Disamakan seperti itu. Kayak tadi itu oval kemudian disamakan. Aturan flowchart itu ada simbolnya sendiri. Proses sama ada sendiri. Disamakan ya. Kalau kotak ya kotak, kalau jajan bijak. Ya.
Cepat. Oh gini. Udah dikit. Belum. Kurang dikit. Oh ya guys. Setelah itu sekarang bulan apa? September itu bulan berapa? 9. 9 nomor 9. Eka. Kabarnya. Sore Eka. Sore. Paris. Iris, Iris. Gambarkan Iris. Hasil punya kamu gambarkan aja. Gak apa-apa. Simbolnya nanti seperti itu ya. Harusnya simbolnya kotak dan jajan-jajan ya. Kemudian diawali dengan selesai. Itu ya. Kayak seperti itu loh. Pertama mulai, setelah itu selesai. Gitu ya. Nanti dibenerin ya. Ya, oke. Ini sudah selesai. Lihat, jadi kayaknya bener nih. Dia terus. Dia terus bener. Ini. Bener ini. Oke, satu lagi setelah itu kita refleksi ya. Oke,
Bagi. Ayo apa? Oke. Sudah. Aku Pak Doni. Ya.
Oke, ya, ya. Oke, sudah ya. Ini urutannya seperti ini, cuma simbolnya ada salah ya, tapi ya, nggak apa ya. Oke, opal ya. Opal. Ini opal, kemudian ini kotak aja, kan? Nah ini, kemudian tuangkan bener, nyalakan kompor, ini kotak aja. Ya. Kemudian masuk lagi, siapkan kiri kota ini ya. Kemudian masukkan. Oke, sudah selesai. Ini bawahnya opal. Ini ya, opal ya, bukan kota tapi opal. Bukan kota tapi opal. Oke. Oke, itu ya. Kira-kira sudah paham semuanya? Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat dari yang tadi saya keliling ya, itu semuanya sudah membuat semuanya. Kemudian juga sudah ada yang benar, ada yang salah sedikit ya. Tapi maklum ya, karena kita belajar, tentunya kalau ada kesalahan ya kita berbenah gitu kan. Oke, untuk berkaitan dengan kegiatan hari ini, ya ada yang mau ditanyakan? Untuk refleksi untuk kegiatan hari ini, tentunya kita sudah mempelajari berkaitan dengan algoritma dasar, ya dasar dari algoritma, ya yaitu apa? Kita mengenal Arduino apa, kemudian flowchart, simbolnya, kemudian bagaimana algoritma itu digambarkan dalam sebuah flowchart. Nah itu tadi kita sudah belajar itu ya. Saya anggap untuk materi algoritma ini kalian sudah bisa ya. Jika nanti kamu pelajari lagi, dan untuk besok kita mulai bagaimana dari algoritma ini dibuat dalam bentuk rumus. Nah untuk minggu depan kita belajar Python. Dari flowchart ini, algoritma ini kita buat dalam bentuk Python bahasa, sehingga apa nanti kita membuat mengetik sebuah program untuk menghasilkan sebuah output dari proses tersebut, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Jangan lupa kita tolong ya dikumpulkan ininya dulu. Silakan kumpulkan. Ya, sini. Sudah semuanya. Kalau sudah siap ya, jangan lupa nanti setelah kita siapkan pelan yang bertiket ya satu menyapu ya. Oke, kita tolong ketua kelas pimpin doa baca wal asli bersama-sama ya. Sebelum kamu pulang ya, yang penting pulang dulu sama orang tua kamu, nanti